Selamat datang di channel Suara Papua ID. Di sini, kami akan membahas isu-isu penting terkait penentuan nasib bangsa Papua, termasuk dampak seminar dekolonisasi di Timor Leste dan bagaimana hal ini berpotensi memengaruhi masa depan Papua di tahun 2025 ini atau tahun 2026 mendatang. Mari kita eksplorasi bersama-sama perjalanan dan perjuangan hak asasi manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kami. Teruslah bersama kami untuk mendapatkan informasi dan perspektif terkini. Penentuan nasib bangsa Papua, pembahasan di dalam Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, C24 Seminar bahas hak penentuan nasib sendiri dengan kerendahan hati, solidaritas, dan keyakinan. Seminar Dekolonisasi di Timor Leste tahun 2025 hingga 2026 dan kemerdekaan bangsa Papua yang bisa membuat Indonesia kehilangan Papua. Karena kita tahu bahwa Timor Leste juga sebelum merdeka mereka telah merasakan apa yang dirasakan oleh orang Papua saat ini, jadi orang Timor Leste betul-betul memahami kondisi bangsa Papua yang terjadi saat ini. Dan seminar dekolonisasi di Timor Leste, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menyepakati untuk juga penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Jadi, seminar dekolonisasi yang akan berlangsung di Timor Leste pada tahun 2025 hingga 2026 akan menyoroti pentingnya hak menentukan nasib sendiri, terutama bagi bangsa Papua. Pengalaman Timor Leste dalam memperjuangkan kemerdekaan memberikan perspektif mendalam tentang perjuangan yang dialami Papua saat ini. Pemahaman Timor Leste, orang-orang Timor Leste memahami betul kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Papua, mengingat sejarah perjuangan mereka sendiri. Hal ini menciptakan solidaritas yang kuat antara kedua bangsa dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Potensi ancaman bagi Indonesia. Seminar ini dapat menjadi platform bagi negara-negara anggota PBB untuk membahas dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Jika dukungan internasional meningkat, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan integritas wilayah Papua. Dengan pengalaman yang dimiliki Timor Leste, seminar dekolonisasi ini memiliki potensi untuk mendorong kesepakatan internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang dapat mengubah dinamika politik di kawasan ini. Seminar dekolonisasi 2025 yang dibuka oleh Presiden Ramos Horta di Timor Leste menyoroti perjuangan hak menentukan nasib sendiri, khususnya bagi bangsa Papua. Acara ini menekankan pentingnya dukungan internasional dalam proses dekolonisasi. Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Ramos Horta, secara resmi membuka Seminar Regional Pasifik tentang Dekolonisasi 2025 pada 21 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan 23 tahun pemulihan kemerdekaan Timor Leste. Acara ini diselenggarakan bersama oleh pemerintah Timor Leste dan Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dekolonisasi, C24, di Hotel Palm Springs, Dili. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Ramos Horta menekankan bahwa perjalanan Timor Leste menuju kemerdekaan adalah simbol perjuangan panjang dan tangguh suatu bangsa untuk hak menentukan nasib sendiri. Ia menegaskan pentingnya dukungan internasional, legitimasi hukum internasional, dan peran aktif PBB, terutama Komite C24, dalam membuka jalan menuju kemerdekaan bangsa ini. Dan dalam hal Amerika dukung betul Papua merdeka dengan berbagai diplomasi yang dilakukan oleh diplomat orang Papua, jadi sebagaimana Timor Leste merdeka, Papua juga akan menentukan nasibnya sendiri. Dengan segala hormat, izinkan kami menyampaikan pandangan bahwa diskusi seputar Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, C24, dan Seminar Regional Pasifik tentang Dekolonisasi 2025 di Dili, Timor Leste, memiliki keterbatasan dalam pengaruh nyata. Perlu dicatat bahwa peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Komite C24, seringkali bergantung pada dukungan dan legitimasi dari kekuatan global, khususnya Amerika Serikat. Sebagai contoh, kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 mendapat dorongan signifikan melalui persetujuan politik dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton. Demikian pula, proses yang disebut Act of Free Choice pada tahun 1969 di Papua Barat memperoleh pengesahan PBB hanya setelah adanya restu dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, meskipun seminar ini menyoroti isu hak menentukan nasib sendiri dengan semangat solidaritas, dampak realnya tampaknya terbatas tanpa adanya dukungan politik yang kuat dari aktor-aktor internasional utama. Pembukaan seminar dekolonisasi di Timor Leste dan kemerdekaan bangsa Papua,
Indonesia terancam 2025 bisa saja terjadi karena Presiden Republik Demokratik Timor Leste, J. Ramos Horta, membuka seminar regional Pasifik tentang dekolonisasi 2025 pada 21 Mei 2025. Acara ini menandai 23 tahun pemulihan kemerdekaan Timor Leste dan diselenggarakan bersama oleh pemerintah Timor Leste dan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi C24 di Dili. Di bawah ini beberapa dampak signifikan yang bisa terjadi terhadap Indonesia diantaranya adalah 1. Hak menentukan nasib sendiri. Papua berpotensi memperjuangkan haknya untuk merdeka, terinspirasi oleh pengalaman Timor Leste. Kesadaran akan hak ini dapat memicu gerakan yang lebih kuat di kalangan masyarakat Papua, yang merasa terpinggirkan dan ingin memiliki kendali atas nasibnya sendiri. 2. Dukungan internasional. Meningkatnya perhatian global terhadap isu Papua dapat memperkuat argumen kemerdekaan. Negara-negara lain dan organisasi internasional mungkin mulai memberikan dukungan politik dan diplomatik yang berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di forum internasional. 3. Contoh sejarah. Keberhasilan Timor Leste dalam meraih kemerdekaan menjadi model bagi gerakan kemerdekaan di Papua. Pengalaman ini dapat memotivasi masyarakat Papua untuk berjuang lebih gigih dengan harapan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang sama dari komunitas internasional. 4. Pelanggaran HAM. Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua memberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk menekan Indonesia. Isu ini bisa menjadi alat diplomatik yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dan mendorong perubahan kebijakan di Papua. 5. Solidaritas global. Gerakan pro-kemerdekaan di Papua mungkin mendapatkan dukungan dari berbagai negara dan organisasi. Solidaritas ini dapat memperkuat posisi Papua di panggung internasional dan mempersulit Indonesia dalam mempertahankan klaim atas wilayah tersebut. 6. Ketidakpuasan sosial. Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat terus meningkat, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pembangunan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakpuasan ini dapat memperburuk situasi, mengarah pada ketegangan sosial dan konflik. Rasa keterasingan dan ketidakadilan seringkali memicu protes dan gerakan yang menuntut perubahan, yang bisa berujung pada penguatan gerakan kemerdekaan. 7. Pergerakan separatis. Aktivitas kelompok separatis, yang sudah ada sejak lama, diprediksi akan meningkat seiring dengan semangat dekolonisasi yang mengemuka. Dengan contoh keberhasilan negara-negara merdeka lain, kelompok ini dapat menemukan inspirasi baru untuk menuntut kemerdekaan. Hal ini menciptakan tantangan bagi Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. 8. Politik regional. Dukungan dari negara-negara tetangga, yang mungkin memiliki kepentingan strategis dalam isu Papua, dapat menambah tantangan bagi Indonesia. Jika negara-negara tersebut menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Papua, ini dapat mempengaruhi persepsi internasional dan memperkuat posisi Papua di mata dunia. Situasi ini juga bisa memicu ketegangan diplomatik di kawasan. 9. Ekonomi. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan ketergantungan ekonomi pada sumber daya ini bisa menjadi alat tawar untuk kemerdekaan. Jika masyarakat Papua dapat memanfaatkan sumber daya alam mereka secara mandiri, mereka mungkin merasa lebih percaya diri untuk menuntut kemerdekaan. Ketidakpuasan terhadap pembagian hasil yang tidak adil juga bisa memicu tuntutan untuk kontrol yang lebih besar atas kekayaan alam. 10. Media sosial. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran global tentang isu-isu di Papua. Penyebaran informasi melalui platform ini dapat mempercepat gerakan pro-kemerdekaan, memungkinkan masyarakat Papua untuk mengorganisir diri dan berbagi pengalaman. Dengan dukungan dari aktivis internasional, informasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas, memberikan legitimasi pada tuntutan mereka. 11. Krisis legitimasi. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial, dapat mengurangi legitimasi pemerintah di mata rakyat Papua dan komunitas internasional. Jika masyarakat merasa diabaikan dan tidak terwakili, mereka akan semakin skeptis terhadap pemerintah pusat yang dapat memicu tuntutan kemerdekaan. 12. Dialog yang tidak efektif. Kegagalan pemerintah dalam melakukan dialog nasional yang konstruktif dapat memperburuk hubungan antara Papua dan Jakarta.
Jika upaya untuk berkomunikasi dan mencari solusi damai tidak berjalan efektif, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya ketegangan dan ketidakpercayaan, serta memperkuat narasi separatis di kalangan masyarakat Papua. 13. Solidaritas global. Gerakan solidaritas internasional untuk Papua dapat memperkuat narasi kemerdekaan. Dukungan dari organisasi internasional dan negara-negara lain dalam bentuk kampanye, advokasi, dan perhatian media dapat memberikan dorongan signifikan bagi gerakan pro-kemerdekaan. Hal ini tidak hanya menciptakan tekanan pada pemerintah Indonesia, tetapi juga meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu yang dihadapi Papua. 14. Perubahan politik. Perubahan kebijakan luar negeri dari negara-negara besar dapat mempengaruhi dukungan untuk Papua. Jika negara-negara tersebut mulai mengambil posisi yang lebih mendukung hak-hak Papua, ini dapat memengaruhi dinamika internasional dan menambah tantangan bagi Indonesia. Dukungan politik yang kuat dari negara-negara besar dapat memberikan legitimasi lebih pada tuntutan kemerdekaan Papua. 15. Resistensi internal. Munculnya gerakan pro-kemerdekaan di kalangan masyarakat Papua dapat menjadi tantangan bagi stabilitas nasional. Ketika masyarakat semakin terorganisir dan bersuara untuk kemerdekaan, hal ini dapat menciptakan ketegangan dengan pemerintah pusat dan memperburuk situasi di lapangan. Resistensi ini mencerminkan keinginan yang kuat untuk perubahan dan pengakuan hak-hak dasar. Maka, ancaman-ancaman ini menunjukkan bahwa situasi di Papua sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Krisis legitimasi, dialog yang tidak efektif, solidaritas global, perubahan politik, dan resistensi internal semuanya dapat berkontribusi pada tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan integritas wilayah dan stabilitas nasional. Ancaman-ancaman ini menunjukkan kompleksitas situasi di Papua. Ketidakpuasan sosial, aktivitas separatis, dukungan politik regional, potensi ekonomi, dan peran media sosial semuanya dapat berkontribusi pada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan integritas wilayahnya. Ancaman terhadap integritas wilayah Indonesia terkait Papua mencakup berbagai faktor, termasuk hak menentukan nasib sendiri, dukungan internasional, dan situasi sosial politik di Papua. Ancaman-ancaman ini menciptakan tantangan serius bagi Indonesia dalam mempertahankan integritas wilayah Papua. Dukungan internasional dan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dapat memainkan peran kunci dalam menentukan masa depan Papua. Jadi, situasi di Papua dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan integritas wilayah Indonesia pada 2025, terutama jika dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua terus meningkat. Sebelum mengakhiri diskusi ini, saya ingin memberikan ringkasan umum bahwa penentuan nasib bangsa Papua dalam konteks dekolonisasi. Latar belakang. Seminar Regional Pasifik tentang Dekolonisasi 2025 yang dibuka oleh Presiden Jomos Horta di Dili, Timor Leste, menekankan pentingnya hak menentukan nasib sendiri, mirip dengan perjalanan kemerdekaan Timor Leste. Kunci poin. 1. Perjuangan Timor Leste. Simbol perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri. Pentingnya dukungan internasional dan legitimasi hukum. 2. Peran PBB dan Komite C24. Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi C24 berperan dalam mendukung proses dekolonisasi. Dukungan politik dari negara besar, terutama AS, sangat krusial. 3. Keterbatasan pengaruh. Dampak seminar mungkin terbatas tanpa dukungan kuat dari kekuatan global. Contoh, kemerdekaan Timor Leste dan proses Act of Free Choice di Papua. Meskipun seminar ini memperlihatkan semangat solidaritas, proses dekolonisasi Papua memerlukan dukungan politik yang lebih substansial dari aktor internasional agar hak menentukan nasib sendiri dapat terwujud. Terima kasih telah menyimak channel Suara Papua ID. Kami berharap diskusi hari ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu-isu penting seputar penentuan nasib bangsa Papua. Mari kita terus dukung perjuangan hak asasi manusia dan solidaritas untuk Papua. Jangan lupa untuk mengikuti kami untuk informasi dan pembaruan lebih lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya.